Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang pikiran bawah sadar. Tentu banyak yang sudah mengetahui bahwa ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar hanya mengendalikan manusia 1-5%. Sementara yang terbesar adalah pikiran bawah sadar, karena dia bisa mengendalikan 95-99%. Inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika ada hambatan-hambatan dalam diri seseorang. Ketika seseorang memiliki rasa takut, gugup, cemas, tidak percaya diri, takut gagal, takut sukses, dan segala macam, itu semua adalah program yang terjadi di pikiran bawah sadar. Lantas kenapa tidak mudah untuk mengatasi persoalan-persoalan pikiran bawah sadar? Ini terjadi karena pikiran sadar berusaha mengendalikan pikiran bawah sadar. Tentu tidak semudah itu. Ibarat mobil nih, kadang-kadang seseorang mengundang motivator, mengundang trainer, dimotivasi supaya sukses. Ibaratnya mobil, dimotivasi itu digas supaya melaju cepat. Tapi ada yang dilupakan, mobil sebelum jalan ada handremnya, ada rem tangan. Kalau rem tangan ini belum dilepas, apakah mobil itu bisa jalan? Tentu tidak semudah itu. Lalu bagaimana untuk melepas rem tangan tadi? Untuk mengakses pikiran bawah sadar tadi, ada 5 cara untuk bisa menembus pikiran bawah sadar. Yang pertama adalah figur otoritas. Untuk bisa masuk dalam pikiran bawah sadar, harus ada orang yang dipercaya, harus orang yang dikagumi, harus orang yang memang punya level tertinggi, kedudukan tertentu, sehingga apapun yang disampaikan oleh orang itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Guru, orang tua, mertua, pimpinan, atasan, dosen, itu juga termasuk figur otoritas, dan dia bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Dan itu hati-hati bagi orang tua yang mungkin mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimat-kalimat yang kurang positif. Itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar karena Anda adalah seorang figur otoritas. Kemudian yang kedua, emosi intens. Saat seseorang punya emosi yang sangat intens, disitulah pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Emosi intens inilah yang membuat seseorang ingat kejadian tertentu yang traumatis, karena ketika kejadian itu terjadi, dia sedang sangat sedih sekali. Atau ketika Anda sedang sangat bahagia, disitulah pasti Anda ingat momen-momen tersebut. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Jalur ketiga adalah repetisi ide. Sesuatu yang diulang-ulang berkali-kali, maka disitulah program akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Saat orang tua selalu mengatakan kepada anaknya, kamu ini bodoh, kamu ini malas, kamu ini macam-macam yang kurang positif, disitulah orang tua tidak sadar sedang memberikan program yang kurang baik terhadap buah hatinya. Maka harus dikatakan dengan sebaliknya, beri kalimat-kalimat yang positif berulang-ulang agar masuk dalam pikiran bawah sadar. Kemudian yang keempat, cara masuk dalam pikiran bawah sadar adalah komunitas atau identifikasi kelompok. Agar Anda bisa memberikan kebaikan pada diri Anda sendiri, yang paling penting pilih kelompok-kelompok yang baik. Pilihlah organisasi atau komunitas yang baik. Jika anak sudah masuk geng tertentu, komunitas tertentu yang kurang baik, maka apapun yang disyaratkan oleh kelompok itu pasti diikuti. Anda lihat fenomena geng motor misalnya, mereka berani melakukan kejahatan. Itu karena mereka bareng-bareng, karena mereka borongan, karena mereka rombongan. Coba mereka sendiri, belum tentu mereka berani. Dan yang kelima adalah relaksasi pikiran. Relaksasi pikiran ini selain mungkin melalui sholat, ibadah, meditasi, bisa juga dengan bantuan hipnoterapis klinis. Saya misalnya ketika membantu orang lain,
membantu klien untuk menyelesaikan persoalannya. Saya akan bawa seseorang masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Disitulah akan kita akses, kita ubah program-program yang kurang baik di pikiran bawah sadarnya, sehingga apa yang terjadi dalam pikiran bawah sadarnya bisa menjadi lebih baik dan ada program baru yang lebih positif. Itu tadi 5 cara untuk masuk pikiran bawah sadar. Anda boleh gunakan yang mana yang Anda suka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.